semuanya lanjut sampai sekarang terpantau ini. Meskipun Imam Ahmad bin Hanbal itu yang paling terakhir dalam urutan tahun, tapi bukan kemudian langsung menjadi madzhab. Dan sekarang saya baru kemudian menyadari, sudah saatnya saya tahu mana ilmu yang bermanfaat dan tidak. Jadi, Masya Allah ya, kita itu memang di awal-awal belajar itu kadang-kadang belum punya kepahaman mana sih manfaat mana tidak. Terutama dulu ketika kita SD, SMP, SMA, itu kan saya pelajari. Ya kan dulu pas belajar matematika itu lah apa sih tadi SMP, apa sih mungkin SMP sampai SMA semua dipelajari sampai fisika, kimia, trigonometri itu sama-sama dipelajari. Begitu sampun gede itu buat semua terus ini bisa disambung ngomong. Jadi ketika itu belajar mereka belajar salah satu waktu kita belajar itu adalah justru kita akan semakin banyak paham bahwa diri kita adalah awal. Akhirnya makin awal tuh apa yang semakin awal tuh semakin kemudian malas diri, tidak sombong kepada orang lain atau tidak kemudian gampang menyalahkan kepada orang lain. Di antaranya adalah muridnya Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Ghazali. Muridnya beliau kemudian menulis surat. Karena sakit tulisannya, karena suatu saat beliau berdoa, kemudian dalam pertemuan itu beliau mengatakan dalam surat yang disampaikan kepada Imam Ghazali, kata beliau, saya itu dulu sudah mempelajari banyak hal, dan sekarang saya baru kemudian menyadari, sudah saatnya saya tahu mana ilmu yang bermanfaat dan tidak. Masya Allah ya, kita itu memang di awal-awal belajar itu kadang-kadang belum punya kepahaman mana sih manfaat mana tidak. Terutama dulu ketika kita SD, SMP, SMA itu kan kita pelajari ya. Jadi kan yang kita belajar matematika itu lah apa sih SMP, apa sih begitu sampun gede kan umur peluang terus ini bisa disambung ngomong ada yang berarti kumpul untuk memberikan kebaikan karena kebaikan itu harus menyalahkan maka masuk misalnya kok kejadian masuk sih mulai masih bayar salah satu bayar terus nantinya masih jadi lagi dan kemudian ada aktivitas panjangan yang awal ini sering mengawali itu teman-teman sampai yang dulu bisa simpulan termasuk saya gambar alas termasuk ngerasa termasuk kemudian cepat semua ngomong suara dan itu yang kita cari itu. Kenapa kalau ada keadaan di mana jenengan kok harus buka dakwah, mulai dakwah? Itu jangan ketinggalan berdoa. Saya kasih contoh Pak. Misalnya kita dulu ketika Rasulullah SAW itu bangun Masjid Nabawi, awal Rasulullah bangun Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah masih sahabat masih pakai propakur, masih pakai batang kurma, masih pakai kemudian tangan liat, batu yang seadanya. Ini misalnya panjenengan kok hidup di masa itu
terus kemudian melu urun waktu krikil semen misalnya wonten zaman ini. Kira-kira kok jenengan dapat kesempatan ikut bangun Masjid Nabawi sekarang Pak, kira-kira dengan Masjid Nabawi selama itu dikunjungi jutaan orang setiap tahunnya, sholat sekian juta orang, kira-kira jenengan sanggup Pak Arai? Wah, Masya Allah, Masya Allah. Andai kok kita punya kesempatan melu bangun Masjid Nabawi di zaman ini, wah, dari orang ini pahalanya. Cuma sayangnya kesempatan itu pun sudah lewat. Tapi kira-kira masih ada nggak masjid-masjid lain yang dibangun? Masih. Tapi kenapa kita tidak ikut? Kenapa kita tidak ikut? Ketika ada masjid-masjid atau kegiatan-kegiatan lembaga dakwah yang baru mulai ada. Jangan kita harus gede, terus mampu, terus gampang nanti. Mampu bisa. Obat di hadapan manusia yang kita masih baik, kita masih baik, dan itu bentuk kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di maksiat yang pertama jarang sekali diberikan. Makanya ada orang sih maksiat kok konangan, masih kok konangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.